Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya dalam MK Aljabar Linear ya. Kali ini kita akan membahas tentang vektor di R2 dan R3, ruang 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Yang pertama terkait dengan definisi vektor, lalu operasi vektor, dan yang ketiga itu terkait dengan panjang atau norm vektor ya. Baik, kita mulai saja dari yang pertama tentang definisi vektor dulu. Vektor merupakan besaran yang mempunyai arah. Contohnya kalau di fisika itu ada gaya, terus pergeseran dan kecepatan, ini termasuk ke dalam vektor. Jadi mempunyai arah gitu ya, besaran dan arah ya. Secara geometri, setiap vektor dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah ya. Jadi garis yang berarah pada bidang atau ruang ya, garis berpanah ya. Ekor panah garis tersebut merupakan titik awal vektor, sedangkan ujung panah sebagai titik akhir atau ujung vektor tersebut. Contoh misalkan seperti ini. Ini titik awalnya ya, terus ini ujung vektor ya. Nah, ini disebut vektor AB atau vektor A seperti ini. Ini disebut vektor secara geometri. Lalu vektor-vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama dinamakan ekuivalen ya. Ekuivalen mempunyai arahnya sama, panjangnya sama. Contoh seperti ini ya. B. Jadi dia mempunyai arah dan panjang yang sama, disebut dengan vektor yang ekuivalen. Nah, bagaimana secara aljabar? Kalau secara aljabar untuk vektor, misalkan U adalah vektor di R2, maka U ini adalah bilangan yang berurutan ya. Misalkan U1, U2 ya, dinamakan di mana U1 dan U2 ini adalah anggota bilangan real ya. Bagaimana kalau di ruang 3 atau R3, maka Pi-nya adalah 3. Pi1, Pi2, Pi2. Misalkan ada vektor di sini pi, vektor pi itu untuk secara aljabarnya di sini kita tuliskan pi1, pi2 dan pi3. Di mana pi1, pi2, pi3 ini adalah bilangan real. Nah, untuk U1, U2 disebut komponen U, sedangkan untuk P1, P2, P3 ini disebut dengan komponen P. Jadi yang di dalamnya ini disebut dengan komponen ya. Nah, dua vektor dikatakan ekuivalen kalau di geometris tadi dia mempunyai panjang dan arah yang sama. Sedangkan untuk secara aljabarnya hanya jika besar dan arahnya sama, kalau dengan kata lain komponen yang berkesesuaian itu sama. Contoh misalkan U sama dengan U1 U2 dan W sama dengan W1 W2. Ini dikatakan ekuivalen maka jika U dan W-nya sama. Contoh misalkan U1-nya sama dengan W1. Tidak dengan W2 tapi W1. Sedangkan U2-nya sama dengan W2. Gitu ya, secara aljabar. Nah, ini adalah contoh cara penulisan. Yang pertama, ini bisa dituliskan dengan vektor A sama dengan A1, A2, A3. Bisa juga dituliskan seperti ini, A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Nah, ini disebut dengan vektor posisi ya. Vektor posisi. Sedangkan bisa juga dituliskan secara matriks seperti ini. A sama dengan A1, A2, A3 dituliskan seperti ini, seperti matriks gitu ya. Nah, ini cara penulisan untuk vektor. Ada 3 cara penulisan seperti itu. Lanjut, untuk vektor posisi tadi saya bilang vektor posisi, maka kita akan bahas apa itu vektor posisi ya. Nah, vektor posisi ini adalah vektor yang berpangkal pada titik asal koordinat ya. Jadi titik pangkalnya pada asal koordinat di 0,0 kalau di bidang R2 atau bidang, sedangkan untuk di ruang R3 itu 0,0,0 ya, ada 3 gitu. Nah, contohnya seperti ini untuk di bidang. Jadi dia berawal di titik 0,0, titik pangkal di sini ya. Sedangkan ujungnya ini berada di sini ya, di A X1, Y1. Nah, ini disebut dengan vektor A, vektor posisi A ya. Berpangkal pada asal
koordinat. Nah, berarti untuk vektor A ini adalah sama dengan juga AO gitu ya, seperti itu. Lanjut. Contoh ini di R3, P1, P2, P3. Nah, ini berarti P1-nya sejauh X ke sini. Ya. Terus P2-nya sejauh Y ke sini, sedangkan P3 sejauh Z ya. Ini ya berawal di titik pangkal 0,0, sedangkan ini ujungnya di sini adalah P1, P2, P3. Nah, ini adalah untuk vektor posisi. Lanjut, misalkan tadi ya, vektor mempunyai titik permulaan, titik asal. Saya ulangi lagi. Misalkan dia tidak berada di ini ya, tidak berada di titik pangkal. Bagaimana? Misalkan saya punya sebuah vektor di sini, vektor B misalkan, ya, vektor B kecil ya, seperti ini. Nah, ini berada di bukan pangkal ya. Maka tinggal kita geser saja si vektor B ini, tapi harus searah ya, searah dan besarannya sama ya. Jadi arahnya ke seperti ini, misalkan 35 derajat. Nah, seperti ini searah. Itu. Panjangnya juga sama. Kalau misalkan 3 satuan di sini, maka dia 3 satuan. Tinggal kita geser aja, didekatkan atau dirapatkan ke titik pangkal asal koordinat sini ya. Digeser seperti itu. Oke, ya. Jika vektor yang diinginkan adalah vektor posisi. Nah, misalkan vektor tidak mempunyai titik permulaan atau titiknya di titik asal, jika vektor P1, P2 memiliki titik permulaan P1, X1, Y1, Z1, P2-nya adalah X2, Y2, Z2, maka nah ini bisa dicari seperti ini ya. P1, P2-nya adalah X1 dikurangi X1, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Secara geometris misalkan seperti ini ya. Misalkan ini ya, di sini ada suatu vektor P1, P2 di sini ya. Bagaimana cara menghitungnya untuk vektor posisinya adalah ya tinggal ini menggunakan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 dikurangi Z1 ya, seperti itu. Ini OP2 sini ya. Maka ini adalah vektornya, vektor posisinya. Tinggal dicari dengan menggunakan rumus ini. Nah, kita masuk tadi vektor posisi sudah masuk ke operasi vektor. Yang pertama ada yang disebut penjumlahan vektor. Misalkan vektor U X1, Y1 dan vektor W sama dengan X2 kurangi Y2. Vektor di ruang R2, maka vektor U ditambah vektor W itu sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Nah, lalu bagaimana dengan secara geometrinya? Secara geometrinya, misalkan ada vektor U ditambah dengan vektor W, maka akan ada dua cara untuk menentukan panjangnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan jajar genjang. Ini mungkin teman-teman sudah pernah mempelajarinya di SMA. Kita tulis bayangan vektor W yang sejajar, kita sambungkan ke sini. Misalkan ini vektor W, gitu bayangannya ya. Ini vektor W, bayangan vektor W. Ini bayangan vektor U, misalkan searah dan ini ya sama besarannya. Anggap aja ini lurus ya. Kalau di GeoGebra enak nih. Ya seperti ini. Maka tariklah dari titik pusat ke ujung pangkal sini ya. Maka ini adalah hasil penjumlahan vektor U ditambah vektor W. Seperti itu ya. Selanjutnya ada cara yang selanjutnya, yaitu bagaimana dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan segitiga ya. Tadi metode jajar genjang, sekarang segitiga. Misalkan vektor U dengan vektor W misalkan seperti ini ya.
Vektor W-nya kita pindahkan, yang asalnya tadi di sini pindahkan ke sini, vektor W-nya ke ujung vektor U, disambung ke sini. Nah, ini vektor W, maka tarik dari ujung pangkal ke ujung vektor W. Nah, ini disebut dengan penjumlahan, hasil penjumlahan vektor U ditambah dengan vektor W. Nah, ini cara yang kedua menggunakan metode segitiga. Tinggal disambung saja dari ujung U, disambungkan, terus ditarik dari ujung pangkal ke ujung vektor W. Seperti itu. Ya, itu adalah penjumlahan. Lalu ada juga perkalian skalar, ya. Operasi vektor perkalian skalar. Misalkan vektor U, X1 dan Y1 adalah sembarang vektor di R dan K bilangan real tak 0 atau skalar, maka hasil kali K dikali vektor U didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dan arahnya sama seperti arah U jika K-nya ini lebih besar daripada 0. Sedangkan kalau berlawanan dengan U, jika K-nya lebih kecil daripada 0 atau negatif ya. Kalau K-nya negatif maka berlawanan. Contoh misalkan ini ada vektor U. Vektor U dikalikan dengan skalar. Skalarnya misalkan 2 nih. Kalau 2U maka dia arahnya sama. Tetapi di 2 kalikan sepanjang vektor U. Misalkan ini vektor U kali satu lagi vektor 2 kali. Nah, ini disebut vektor 2U. Ya, vektor 2U. Sedangkan kalau dikalikan dengan negatif 2 itu arahnya berbeda. Arahnya berbeda, tetapi untuk besarannya di 2 kalikan. Cuman arahnya saja. Kalau min U itu misalkan segini, min U, kalau 2U berarti ke sini. Ini 2U, min 2U. Dari sini ke sini ya, min 2U. Nah, itu ya. Jadi untuk yang negatif K-nya berlawanan arah. Itu. Nah, selanjutnya setelah tadi penjumlahan atau dan perkalian tentunya harus ada pengurangan. Nah, ini pengurangan untuk vektor, misalkan U vektor sama dengan X1, Y1 dan W-nya X2, Y2, maka vektor di R2 ialah sebagai berikut. Vektor U kurangi vektor W sama dengan U ditambah dengan min W. Maka ya tinggal dikurangkan saja, X1 dikurangi dengan X2, Y1 dikurangi Y2. Secara geometrinya seperti ini, ya. Jadi misalkan vektor U dijumlahkan berarti ditambah dengan min W. Min W, berarti min W itu ke sini ya. Min W tadi berlawanan arah, maka tinggal kita cari. Ini kalau kita gunakan jajar genjang. Saya tulis ini bayangan min W-nya, terus bayangan untuk vektor U-nya. Vektor U-nya misalkan bayangannya ke sini. Nah, maka ini hasil dari pengurangan. Pengurangan dari vektor U dikurangi dengan vektor W. Seperti itulah. Ini ya hasilnya. Oke, dapat. Ini hasilnya. Nah, untuk sifat operasi dasar vektor ini bisa menggunakan teorema. Jika U, Pi dan W adalah vektor-vektor di dalam ruang vektor, ruang 2 atau ruang 3, K dan L adalah skalaar, maka hubungannya yang berikut akan berlaku. Ini teoremanya ya. Yang pertama, U ditambah Pi sama dengan Pi ditambah U. Jelas ini ya. Sifatnya bisa dibolak-balik, komutatif seperti itu. U ditambah Pi dalam kurung ditambah dengan W akan sama dengan U ditambah dalam kurung Pi tambah W. Ini sama ya. U ditambah dengan 0 sama dengan O. 0 ditambah dengan U itu sama dengan U. Jadi terus U ditambah dengan min U itu sama dengan 0 ya. Kalau tadi kan berbeda, kalau ini sama ya, nantinya min 0. Skalar dikalikan dengan L, misalkan dikalikan dengan U, itu akan sama dengan K dikalikan L dikalikan dengan vektor U. Yang keenam, K dikalikan U plus Pi sama dengan K dikali U ditambah dengan K dikali Pi ya, sama distributif ini. Sedangkan
Yang 7 ini K ditambah L sama dikali dengan U sama dengan K dikali U ditambah dengan L kali U. Sedangkan kalau 1U ya bisa ditulis dengan U saja seperti ini. Nah, ini sifat operasi dasar vektor ya, bisa kalian gunakan dalam memecahkan persoalan. Kita lanjutkan dulu ke panjang vektor atau norm vektor. Misalkan U adalah sebuah vektor di mana komponennya adalah U1 dan U2 dan vektor Pi sama dengan Pi1 Pi2, maka jarak antara dua vektor ini bisa dicari dengan menggunakan seperti ini ya. Vektor U min vektor Pi mutlak sama dengan U1 dikurangi Pi1 pangkat 2 plus U2 dikurangi Pi2 pangkat 2. Nah, ini sebenarnya dari ini ya, dari konsep yang sederhana, yaitu konsep teorema Pitagoras seperti itu. Seperti ini. Lalu bagaimana kalau yang 3 dimensi? Ya, di R3 ini sama. Nah, ini kurang 1 ya, ditambah dengan Z2 dikurangi dengan Z1 dipangkatkan 2. Nah, ini lebih tepatnya ini. Nah, ini bisa dicari ya, panjang vektornya menggunakan seperti ini. Oke. Terakhir, coba kita akan selesaikan soal di sini. Tentukan norm vektor Pi sama dengan min 3, 2,1. Bisa langsung jawab di sini. Jawab nomor 1 ya. Kita jawab panjang vektor, berarti vektor Pi mutlak vektor Pi sama dengan akar dari, ini tinggal masukin aja komponennya. Ini gampang sekali. Min 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Ini sama dengan, ini berarti 9 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah akar dari 14 ya. Akar 14. Udah akan 14 saja. Nomor 2 kita jawab. Nomor 2. Tentukan jarak antara titik P1 dan P2. Berarti nyari panjang titik P1, P2 ya, seperti ini. Bisa kita cari, tinggal masukkan saja. Yang ini 4 dikurangi dengan 2, lalu kita kuadratkan seperti rumus yang tadi ya. 4 kurangi 2 dikuadratkan, ditambah ya, ditambah dengan min 3 dikalikan min 1, dikurangi dengan min 1. Min 3 dikurangi dengan min 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan 1 dikurangi dengan min 5 pangkatan 2. Nah, ini sampai sini. Ini sama dengan kita hitung 4 kurangi 2, 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah min 3 jadi plus, ini plus 1 jadi min 2 pangkat 2 adalah 4 juga ya. 4 juga ditambah dengan 1 ditambah dengan 5 jadi tambah ini pangkatkan 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Hasilnya adalah 44, di mana 44 itu bisa 4 kali 11. 4-nya keluar jadi 2 akar 11. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan itu saja dulu untuk awal dari perkuliahan materi vektor ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.